Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di 101 Talk Show. Mas Teni, tadi untuk melihat di segmen pertama tadi, kita butuh ilmunya. Betul sekali. Terutama konsep rezeki ini, ilmunya seperti apa? Apa sih hal-hal yang perlu kita ketahui untuk bisa menjemput rezeki kita, Ustaz? Tadi Ustaz ajarkan kita di awal untuk bersabar, berterima kasih, bersyukur, untuk ditambahkan nikmatnya, gitu ya. Dan juga banyak hal. Tadi saya ambil satu petikan cara bermain. Cara bermain seperti apa nih, Ustaz, yang kira-kira bisa mengantarkan kita kepada keadaan lebih baik, dan insya Allah Allah memberikan rezekinya di saat momen-momen seperti ini, Ustaz. Ya, makasih Mas Teni dan Fani. Yang perlu kita ketahui adalah semua dinamika dalam hidup ini kan mengarahkan kita atau menguji kita kembali ke tujuan mengapa kita diciptakan, kan itu poinnya kan. Ini kan bukan tentang keluar dari pandemi atau tidak sebenarnya. Ini tentang bagaimana merealisasikan tujuan besar tersebut, dan tujuan tersebut adalah surat Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Allah takdirkan pandemi, salah satu tujuan besarnya adalah untuk menguji kita bagaimana ibadah kita di pandemi, dan ibadah apa saja harus ditekankan di pandemi atau resesi seperti ini. Oleh karena itu, mau nggak mau kita butuh ilmu, gitu loh. Kita butuh ilmu, dan ilmu nggak bisa didapatkan dan nggak bisa dibeli, gitu ya. Nggak bisa dibeli. Ada seorang ulama besar klasik dulu yang anak cowoknya bandel. Sempat bandel. Nah, ketika bandel itu, ayahnya yang memang ulama papan atas dunia itu mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu itu seperti harta warisan. Yang apabila ayahnya kaya, anaknya bisa langsung kaya, gitu loh. Nggak bisa. Ilmu itu mewah, tinggi sekali. Ayahnya ulama, anak untuk jadi ulama nggak cukup hanya lahir dari rahim si ibu, nggak cukup, tapi dia harus belajar, dan belajar. Nah, inilah tantangan kita pada saat di pandemi saat ini. Kita harus belajar, Mas. Oke. Dan ada banyak hal yang harus kita pelajari, gitu. Oke. Terima kasih, Ustaz. Lalu ketika ini misalnya disampaikan, Ustaz, ke teman-teman, ke kita, gitu, Ustaz, akan timbul pertanyaan lagi kan, Ustaz? Belajar dulu apa ikhtiar dulu nih, Ustaz? Karena kebutuhan terus berjalan, argo terus berjalan, kebutuhan rumah itu. Kalau ikhtiarnya kita juga belajar pasti kan. Kerja, cari uang secara dunianya kita ini dekati itu. Tapi kadang-kadang suka lupa dekati yang paling berkuasa. Please advise, Ustaz. Iya, Ustaz. Yang pertama, lagi-lagi kenapa sih suka banget pakai kata sambung atau? Oh iya. Kan ikhtiar dan belajar itu bisa digabung. Bisa, Ustaz ya? Nggak tahu ya. Mantu ya. Kita dikasih 7 kali 24 jam. Satu hari 24 jam. Apa benar tuh ikhtiar terus 24 jam? Kalau saya enggak, gitu loh. Orang ngabisin waktu di sosial media berapa jam? Di game online berapa jam? Di Netflix berapa jam? Dan segala macam. Tahu aja nih. Lalu itu belum drakornya. Aduh, gitu. Jadi terus nangis lagi. Jadi benar nggak tuh nggak ada waktu, atau cari alasan karena dapur harus ngepul lah segala macam. Emang benar sesibuk itu? Enggak. Dan Nabi kita SAW dan para sahabat pernah ngalamin lebih berat dari kita, jauh lebih berat dari kita. Dan mereka masih bisa belajar, mereka masih bisa beribadah. Dan itu tadi poinnya. Kalau misalnya rezeki kita atau uang kita adanya di Sleepy, lalu Anda pergi ke Senayan misalnya, atau ke Kebayoran, Anda nggak akan dapat. Karena rezeki Anda itu adanya di Sleepy. Anda harusnya ke Sleepy, jangan ke Senayan. Nah, Allah berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum." Rezeki kalian tuh di atas langit. Jadi poinnya adalah, kenapa kita sibuk ngubek-ngubek yang ada di depan kita, walaupun itu bagus ya, tapi kita lupa mengejar lokasi di mana disitulah rezeki kita, kata yang punya alam semesta ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langit lah
rizki kalian dan seluruh yang dijanjikan untuk kalian. Maka sekali lagi harus ke arah sana. Dan ingat, kalaupun dijawab lagi, ya teman gua nggak belajar bisa eksis, bukan hanya survive, dia untung besar, dia punya strategi gitu dan seterusnya. Sekali lagi, rizki bukan hanya tentang angka. Rizki bukan hanya tentang angka. Ada banyak orang yang berkecukupan secara angka, hidupnya jauh lebih tragis daripada kita-kita yang nggak punya uang. Dan itu sangat-sangat jelas bagi orang-orang yang berinteraksi dan bergaul dengan mereka. Kalau kita nggak tahu, bukan berarti itu nggak ada. Sekali lagi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kehidupan ini adalah kehidupan ruh dan jiwa sebelum menjadi kehidupan fisik. Kehidupan ini adalah kehidupan ruh dan jiwa. Senang sulitnya kita itu bukan karena fisik. Senang dan sedihnya kita itu ruh dan jiwa. Ruh kita senang, hidup kita senang. Ruh kita sedih, hidup kita sedih. Bahagia dan sengsara kita itu bukan tentang sehat atau sakit. Itu tentang ruh dan jiwa. Itu clear. Itu clear. Makanya saya suka kasih contoh, ada seseorang ibu-ibu, seorang istri dari sosok laki-laki yang sangat sukses, kemana-mana pakai mobil premium dengan full fasilitas. Misalnya dia naik Alphard, dan Alphardnya pun udah dimodif, di dalamnya tuh udah kayak custom, first class gitu loh. Semua ada. Lalu berhenti di sebuah lampu merah. Lalu perhitungan mundur dimulai dari lampu merah ke lampu hijau, ada 2 menit mungkin. Lalu ketika lagi tunggu lampu merah, di sebelah kirinya ada sosok pasutri yang sedang boncengan naik motor butut gitu loh. Dan itu adalah hari kedua mereka menikah. Jadi bayangin lagi lucu-lucunya, lagi cubit-cubitan segala macam. Tapi motornya butut. Nah, saat tunggu lampu merah itu, yang ada di Alphard ini dia sedang duduk nunggu lampu merah, dan tiba-tiba ada WA masuk. Ternyata beberapa foto, image. Dan ketika dia buka, ternyata itu foto suaminya dengan wanita lain di dalam kamar. Sama-sama nunggu lampu merah. Yang satu di dalam mobil premium. Iya. Lalu yang satu motor butut. Kira-kira yang bahagia dan yang menangis siapa? Yang bahagia motor butut. Yang nangis? Yang nangis yang di Alphard. Kenapa? Karena pada saat dia baca atau dia buka handphonenya dan dia lihat gambar tersebut, itu gambar menyerang ruhnya, bukan menyerang materi. Mobilnya utuh, nggak ada yang nabrak mobilnya, mobilnya ditimpukin batu. Itu nyerang ruh, itu nyerang jiwa. Dan begitu ruh dan jiwa diserang, materi nggak ada artinya, mas. Materi nggak ada artinya. Lihat, dia sebelahnya persis, ini head to headnya enak banget, apple to apple-nya enak. Motor butut, fasilitas nggak ada artinya. Itu pun mungkin masih ngutang, masih nyicil, gitu, nyicil non bunga gitu ya. Udah motor butut masih nyicil lagi. Pula. Tapi ketika ruh mereka senang, maka mereka bahagia. Nah ini yang harus dipikirkan. Dan bicara ruh, Mas Eni dan Pak, bicara ruh, kita harus buka surat Asy-Syura ayat 52 ketika Allah berfirman, "Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami, atau dari perkara kami. Apa yang maksud ruh dalam ayat ini? Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah ruh. Jadi barang siapa yang ingin hidup bahagia, dia harus bersama Al-Quranul Karim. Hidup tanpa Al-Quran itu seperti hidup tanpa ruh, mati, nggak ada artinya nih hidup. Walaupun dia memperlihatkan semua tanda kebahagiaan, itu semua omong kosong. Omong kosong. Seperti ikan yang taruh di darat saja. Iya kan? Nggak bisa bernapas, ngap banget. Berarti ilmu itu tadi di Al-Quran lah itu sumber kebahagiaan utama untuk bisa mendapatkan itu semua. Dan
mindset kita pertama kayak kita harus bareng-bareng semua nih hilangin dulu mindset bahwa rezeki adalah materi itu dulu. Ya, sebatas materi. Ya, sebatas materi. Tuning satu frekuensi dulu. Iya. Tapi rezeki buat ruh itu yang terasa lebih penting dan itu bisa di fit dari Al-Quran ya Ustaz ya. Ya. Dan ingat, kehidupan adalah kehidupan ruh sebelum kehidupan fisik. Iya. Dan bicara ruh, kita buka surat Asy-Syura 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Al-Quran adalah ruh. Ya. Sesungguhnya ketika seseorang itu khawatir dia tidak mendapatkan rezeki, ruhnya sedang terganggu ya. Itu yang harus dijawab lewat petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Benar. Betul. Benar. Betul. Oh, jangan dunianya yang dia pikirin gitu ya, Van? Iya. Dan bisa jadi kan ketika orang merasakan itu, seringkali pada itu belum ada goncangan terhadap dunia dan materinya, gitu loh. Iya. Dia baru mungkin dibaca analisa bidang dia untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan nggak oke, bisa tutup, maka dia takut, dia khawatir, dia paranoid. Padahal pada hari itu income-nya dengan kemarin sama-sama aja. Iya. Jadi materinya belum diserang, tapi baru begitu ruh diserang, selesai itu. Dan itu bukan baru, karena begitu ruh diserang semua berakhir, Mas. Terutama tadi dalam konteks tadi perempuan dalam Al-Fard ketika dia mengetahui sang suami itu selingkuh, itu parah loh itu buat seorang perempuan nih, contoh ya. Itu jelek banget. Contoh, itu jelek banget. Dan itu tidak bisa sembuh cepat saya rasa tuh. Kecuali Al-Qur'an di situ dalam tunjuk Ivan ya. Makanya ada istilahnya siraman rohani itu Mas Teni. Oke. Memang harus disiram Harus disiram Mas Teni. Benar. Lewat Al-Qur'an. Oke. Alhamdulillah di One Talk Show kali ini kita banyak sekali dapat pelajaran utama. Masya Allah. Pertama adalah jangan berpikir rezeki secara materi adalah satu-satunya rezeki. Benar. Banyak hal. Tidak kena biaya juga itu sebuah rezeki. Tidak kena penyakit itu sebuah rezeki. Anak istri masih rukun sama kita juga rezeki. Banget. Teman-teman yang baik dan soleh itu juga rezeki banyak. Isa deh. Hidayah. Betul sekali, Pak. Banyak orang ngaji hari ini. Iya. Banyak orang sholat. Iya. Banyak orang ngaji. Banyak orang doa Ustaz ya. Banyak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga rezeki. Ini yang terbesar nih. Ya, eksodus orang tadinya nggak ingat Allah jadi ingat Allah, juga itu sebuah rezeki besar buat kita, ya kan? Yang kedua tadi jangan lupa ruh kita nih, Van. Ruhnya Mas Teni, before itu menyerang badan kita, fisik kita, ini hits first time itu, first kicknya itu ke ruh. Dan makanan ruh itu ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Kalau ruhnya bahagia, insya Allah mentalnya, jiwanya semuanya juga akan bahagia. Kalau ruhnya kenal sama Allah, fine. Ya. Ruhnya nggak kenal sama Allah, galau. Bener juga. Ini bagus banget ya untuk kita nih. Banget. Dan jangan lupa ini fase pandemi corona ini adalah bagian yang akan dilewati setiap orang. Masih banyak lagi ujian-ujian yang lain. Tapi kan teori penciptaan manusia bahwa kita ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang terjadi kita akan melewati itu dan selalu ingat pada Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan pelajaran teman-teman dan simak terus One Talk Show kesempatan berikutnya. Juga teman-teman yang masuk lewat radio.muhajirproject.com ya, mudah-mudahan bisa menyaksikan One Talk Show di kesempatan berikutnya, Evan. Insya Allah Mas Teni. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.